Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang pedang Damaskus, sebagai salah satu faktor kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi pada Perang Salib, serta fakta uniknya. Sejarah pedang Damaskus milik Salahuddin Al-Ayyubi. Pedang Damaskus adalah salah satu senjata terkenal dari dunia Islam yang telah menjadi ikon dari peradaban Islam pada masa lampau. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam yang menggunakan pedang Damaskus adalah Salahuddin Al-Ayyubi, atau yang lebih dikenal di bangsa Eropa sebagai King Saladin. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan seorang pemimpin militer besar yang memimpin pasukan Muslim dalam Perang Salib yang terkenal. Ia lahir di Tikrit, Irak pada tahun 1137 dan dibesarkan di lingkungan keluarga religius yang sangat erat. Salahuddin adalah seorang prajurit yang sangat terampil dan karir militernya dimulai pada usia yang sangat muda. Pedang Damaskus yang dimiliki oleh Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai pedang yang memiliki beberapa kelebihan. Senjata ini memiliki bilah yang sangat kuat dan tajam karena berasal dari bahan-bahan khusus. Bilah ini memiliki pola bunga khas yang sangat indah. Selain itu, pedang ini juga menjadi senjata yang menjadi penanda keberhasilan Salahuddin dalam memimpin pasukannya dalam berbagai pertempuran yang ia lakukan. Salahuddin memiliki pedang ini dan digunakan dalam pertempuran selama penaklukan Yerusalem pada tahun 1187. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Salahuddin bahkan dikatakan telah berhasil mengalahkan dan menghancurkan pasukan Salib pada pertempuran Hittin pada tahun 1187. Menurut sejarah, kemenangan ini didapatkan salah satunya karena kehebatan dari pedang Damaskus milik Salahuddin Al-Ayyubi. Pedang Damaskus milik Salahuddin Al-Ayyubi menjadi simbol penting dari keberhasilan dalam Perang Salib. Ketenaran dan kualitas pedang Damaskus telah menjadi bagian dari warisan yang terus dikenal oleh dunia sejauh ini. Perang Salib kedua berlangsung dari tahun 1144 hingga 1187 Masehi. Pada masa ini, pasukan Muslim mengalami kebangkitan yang signifikan di bawah pimpinan Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi. Kekalahan pasukan Muslim pada Perang Salib periode pertama, menumbuhkan keinginan kuat untuk kembali menghadapi tentara Salib. Pada tahun 1144, Imaduddin Zanki, penguasa Mosul dan Irak, memimpin pasukan Muslim menyerang Aleppo, Hamimah, dan Edessa. Imaduddin Zanki meninggal pada tahun 1146 dan digantikan oleh putranya Nuruddin Zanki. Pada tahun 1149, Nuruddin Zanki berhasil menaklukkan kota Antiokhia dari kekuasaan Behemon. Nuruddin Zanki kembali menyerang pusat kekuatan tentara Salib di Edessa pada tahun 1151. Ia mampu menaklukkan seluruh kota Edessa dengan kekuatan pasukan Muslim yang besar. Penguasa Edessa dan Antiokhia disandera oleh Nuruddin Zanki dan pasukan Muslim. Mereka berdua akhirnya dibebaskan pasukan Muslim setelah membayar uang tebusan yang besar. Deklarasi Perang Salib Kedua. Jatuhnya kota Edessa mendorong orang-orang Kristen untuk memulai Perang Salib Kedua. Paus Eugenius III mengumumkan perang suci dan mengundang beberapa pejabat kerajaan Eropa untuk berpartisipasi. Louis VII dari Prancis dan Konrad II dari Jerman menanggapi positif undangan Paus Eugenius III. Keduanya memimpin tentara Salib untuk menaklukkan dan merebut wilayah Kristen di Suriah. Nuruddin Zanki memukul mundur serangan tentara Salib. Tentara Salib juga tidak mencapai kota Damaskus. Karena kegagalan ini, Louis VII dan Konrad II kembali ke negaranya dengan beberapa tentara Salib. Pada tahun 1174, Nuruddin Zanki meninggal dunia dan pasukan Muslim saat itu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi mampu mendominasi kampanye kedua, menaklukkan banyak kota. Pada tahun 1175, Salahuddin dan pasukannya mampu memukul mundur serangan tentara Salib dan mempertahankan kedaulatan Mesir. Kesuksesan terbesar Salahuddin Al-Ayyubi adalah direbutnya Yerusalem pada tahun 1187. Ia dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan gabungan distrik Tripoli melalui taktik penguasaan teritorial. Kontrol Salahuddin Al-Ayyubi atas Yerusalem menandai kemenangan penting bagi pasukan Muslim dalam Perang Salib Kedua.
5 fakta tentang pedang Damaskus. Pertama, pedang terkuat di dunia. Pedang Damaskus ini sangat kuat, meski pedang ini kuat namun tetap lentur sehingga ujung pedangnya bisa ditekuk hingga gagang pedang. Kedua, pedang paling tajam di dunia. Pedang ini sangat tajam sehingga dengan mudah memotong pedang Eropa dalam pertempuran dan konon dikatakan mampu memotong bahkan sehelai rambut dan sutra yang jatuh ke atas pedang Damaskus. Ketiga, pedang Damaskus dibuat dengan nanoteknologi. Sebuah rahasia luar biasa dari pedang Damaskus, yakni adanya karbon nanotubes atau CNT, pada pedang Damaskus. Tanpa disadari, nanoteknologi digunakan dalam penempaan pedang pada abad ke-12. Bahan yang digunakan adalah baja woods, yang mengandung banyak karbon nanotube. Dikatakan bahwa bahan ini diimpor dari India dan produksi pedang Damaskus dihentikan ketika bahan tersebut habis. Sayangnya, teknik pembuatan pedang ini menghilang pada abad ke-18. Keempat, ciri khusus pedang Damaskus. Semua pedang memiliki ciri khasnya masing-masing, namun ciri khas pedang Damaskus adalah pola watermark di permukaannya. Konstruksi pedang ini mirip dengan keris dari Indonesia. Namun, tanda air pada baja Damaskus bukan karena teknik pelipatan logam, melainkan timbul secara alami. Kelima, kemampuan menembus baju sirah dan tameng besi. Selama Perang Salib, pasukan Eropa dikejutkan oleh pedang di tangan pasukan Arab dan Persia, karena mereka dapat dengan mudah menembus baju besi dan perisai pasukan tentara salib.